Poligami, halo? Itu kan syariat, kata ulama. Kalau wanita itu benci poligami karena dia fitrahnya wanita nggak suka dimadu, itu nggak apa-apa. Tapi kalau dia benci ini nggak boleh, nggak ada poligami, nggak boleh, nah itu baru haram. Jelas? Kan ada fitrahnya yang nggak bisa dihilangkan dari wanita. Dia suka cemburu, nggak mau suaminya dibagi-bagi. Akhirnya orang antara menerima dan menolak perintah Allah. Ya, Quran surah yang keempat ayat yang ketiga gitu kan. Poligami itu bukan keinginan. Kalau ingin, mungkin yakin niscaya setiap bapak-bapak ingin poligami. Kalau cuma keinginan, ya poligami itu sama dengan monogami. Sama-sama bagian dari anjuran. Sama-sama anjuran yang diikat dengan syarat. Jadi monogami pun maaf diikat dengan syarat. Syarat ketentuan berlaku. Belum memenuhi syarat, belum bisa antum menikah. Awas, jangankan poligami, monogami aja ada syaratnya. Belum terpenuhi, syarat belum ada, belum bisa berlaku bagi antum. Demikian juga dengan poligami. Maka biasanya persoalan poligami bukan sekedar persoalan keinginan, tapi persoalan memenuhi persyaratan-persyaratan yang ada. Jika persyaratan sudah terpenuhi di situ, maka diskusi berlangsung dengan istri. Berikan dulu pendidikan, jangan ujuk-ujuk langsung minta menikah. Masuk dulu kepada fikihnya, terangkan dengan bahasa yang halus, dengan bahasa yang lembut, dengan keadaan-keadaan yang ada, terpenuhi keadaannya, tarbiyah berlangsung dulu. Kalau pemahaman sudah ada, pengertian sudah ada, Masya Allah. Jangankan antum yang minta, istri yang nyuruh. Nabi Ibrahim gak pernah minta Nabi Ibrahim, tapi Sarah yang mengajukan. Papa kan Nabi, Papa Rasul, Papa punya tugas risalah. Saya khawatir Pak, ketika saya tidak bisa memberikan yang terbaik untuk keturunan itu, tidak ada yang meneruskan risalah Papa. Bagaimana di hadapan Allah nanti? Hasil tarbiyah Nabi Ibrahim, Pak, nikahi Hajar. Nikahi Hajar. Ketika sifat berbagi itu ada, dengan tarbiyah yang luar biasa dalam, maka Allah anugerahkan kepada Sarah apresiasi terdalam. Ketika bisa berbagi, maka turun berita. Apa beritanya? Kamu akan mengandung melahirkan seorang anak. Masya Allah. Hajar punya keturunan dipisahkan supaya tidak muncul kecemburuan dari Sarah. Karena kalau sudah punya anak, perhatian Ibrahim akan kepada anaknya. Dipisahkan. Turun Quran surah 14 ayat 37. Perhatikan, poligami yang dimanhaj dengan benar, maka akan turun bimbingan Allah di dalamnya. Awalnya disarankan, tapi kalau anak sudah ada, kecemburuan akan muncul, dipisahkan oleh Allah. Ketika dipisahkan, Sarah diberikan anugerah keturunan. Lihat, kalau manhaj diikuti sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bimbingan Allah akan lahir dalam kehidupan berkeluarga. Perintah Allah tentang poligami dibolehkan. Itu hukum Allah. Istrinya ada udzur atau tidak ada udzur, itu hukum dulu. Kan gitu. Tinggal bagaimana cara mengaplikasikannya. Saya kan pernah bilang, untuk perempuan dan laki-laki yang akan poligami, ini program, ini nggak bisa hari ini poligami besok langsung nikah, itu bukan begitu. Ini program, salah satu perintah agama Allah. Orang umroh dulu, kemudian dia haji misalnya, gitu kan puncaknya. Beda antara orang yang sudah umroh berapa kali terus haji, dia nggak kaget dengan orang yang tiba-tiba langsung haji. Betul dia dapat pahala, tapi dia butuh ekstra tenaga, ekstra semuanya, gitu kan. Saya bahasakan ke majelis-majelis saya, bapak-bapak yang ingin poligami, ini jangan dibahasakan, oh ini karena Allah bolehkan saya, maka spontanitas saja begitu. Enggak. Ini level ibadah. Seperti kita kerja di satu kantor, gaji yang sama, ya, tingkatan jabatan yang sama, tapi pekerjaannya ditambah, kan gitu. Nah, saya bilang kepada majelis saya, bapak, kalau bapak-bapak rasa bisa, mampu, orang poligami itu harus punya ekstra ya, saya gituin. Ekstra tenaga, ekstra materi, ekstra waktu. Bapak-bapak yang suka tidur banyak itu nggak bisa nikah poligami, karena nanti bagi malam dengan istrinya, istri malam haknya istri, bisa saja begadang sampai subuh tuh ngobrol apa itu haknya istri, ya nggak boleh. Pagi dia kerja ngantuk, itu risikonya, gitu kan. Jadi harus ekstra semua nih. Ya, itu. Kalau merasa bisa, maka lengkapkan dengan poin terakhir. Poligami bukan cuma Anda sendiri, istri juga. Dia harus bisa dilibatkan di sini. Dilibatkan dalam kata memang diberikan pemahaman agama, kedua-duanya punya kejiwaan yang siap, silahkan jalankan. Ini kalau ideal, kita bicara idealnya, memang begitu. Saya bilang diplaningkan berapa tahun ke depan ingin dijalankan, maka lakukan program. Kalau enggak, tercukupkan, ya sudah, gitu kan. Tidak ada sesuatu yang mendesak dia untuk itu. Insya Allah kalau ini idealnya ya, umumnya kalau laki-laki itu sudah terpenuhi, mereka tidak terfikir, gitu kan. Ada bahkan subhanallah, ada ibu pengajian saya bilang, saya sampai bilang Ustaz sama suami saya nikah aja.
Dia bilang saya nggak perlu. Begitu bahasanya, memang begitu. Karena dia merasa sudah cukup, gitu kan. Jadi kalaupun ada suami yang tiba-tiba melangkah, maka itu pasti ada indikasi-indikasi tertentu, gitu kan. Mungkin kadang-kadang ada motivasi dari temannya atau apa. Tapi insya Allah umumnya kalau dia sudah punya terpenuhi itu umumnya tidak. Dan saya rasa mungkin ibu-ibu sudah tahu kan gitu. Kalau yang memang suaminya selama ini ibu layan dengan baik, saya yakin dia tetap biasa saja gitu kan. Jadi tidak ada sesuatu yang menjadi beban di situ. Tapi yang perlu kita pahami hukum awal. Poligami dalam Islam perintah Allah. Jangan sampai kita bantah itu. Kalau kita SD belum paham pelajaran kuliah, apa yang kita lakukan? Tinggalkan pelajaran kuliah itu? Enggak. Kita belajar sampai ke jenjang itu, sampai kita memahaminya nantinya, gitu kan? Pertama, bahwa hadis tentang khuliqatil mar'atu min dila', perempuan diciptakan dari tulang rusuk, bermakna kiasan. Tulang rusuk melindungi jantung atau jantung melindungi tulang rusuk? Tulang rusuk yang melindungi jantung. Perempuan itu tulang rusuk, laki-laki itu jantung. Maka perempuan yang melindungi laki-laki. Makanya dalam Quran disebut hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Perempuan menjadi pakaian bagi laki-laki, menutupi segala cacat, aib dan kekurangannya. Maka tulang rusuk menjadi pelindung bagi laki-laki. Nah, jadi jangan dipahami tekstual lalu sebelum menikah minta surat catatan dokter berapa yang hilang tulang rusuknya. Nah, saya nggak mau nikah sama kamu, tulang rusukmu hilang 3, berarti bini kau 3 katanya. Ini yang pertama. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW menikah dengan Khadijah monogami 25 tahun. Monogami, istri tunggal. Baru poligami sekitar 10 atau 12 tahun. Mana yang lebih lama dalam kehidupan Nabi? Monogami atau poligami? Nampak jawaban serentak. Monogami. 3. Ayat tentang turun. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna. Nikahilah perempuan 2. Wa thulasa, nikahilah 3. Wa ruba', nikahilah 4. Ayat itu nyuruh nambah atau mengurangi? Mengurangi. Karena dulu orang Makkah istrinya unlimited edition. Maka turun ayat ini untuk menyuruh kurangi. Maka yang saat itu bininya 10, dia pilih-pilih, setelah fit and proper test delete 6, tinggalkan 4. Ayat ini dulu mengurangi, bukan menambah. Yang keempat, bahwa dalam Islam poligami adalah solusi emergency door. Karena ini kalau tidak dibuka pintu sebelah kiri ini, pesawat akan meledak. Nah, makanya ada di satu daerah seorang pergi kondangan, istri tua, istri muda bisa jalan. Maka orang heran, kenapa? Itu kok bisa gitu? Itu istri mudanya itu yang meminangkannya istri tuanya. Ditanya orang, betul ibu minangkan? Iya. Kenapa ibu pinangkan? Daripada aku mati katanya. Ini suamiku ini 300 tenaga kuda ini kata dia. Ini solusi emergency door. Ada di sebagian orang, ada di sebagian tempat, dan sekarang banyak orang lebih mau, mas kamu mau selingkuh, selingkuhlah. Yang penting seksnya sehat. Oh, tak bisa begitu. Dalam Islam ada aturan agama yang menjaga keselamatan. Islam itu datang menjaga 5. Hifzul aqli, menjaga akal, jangan pakai sabu-sabu narkoba. Hifzul nafs, menjaga diri, jangan bunuh diri, haram. Hifzuddin, menjaga agama, jangan kotori akidah. Hifzul mal, menjaga harta, jangan riba, jangan mencuri, jangan merampok, jangan merampas. Hifzul ard, menjaga kehormatan, jangan caci maki, olo-olo, ejek. 5 menjaga. Kalau dengan poligami bisa menjaga, lanjutkan. Tapi justru menghancurkan, jangan. Oleh sebab itu maka ini dia tidak kaku seperti besi, dia seperti karet.
Nah, ini yang saya sebutkan ini adalah pertimbangan-pertimbangan bagi yang sudah siap-siap untuk setuju menandatangani materi 6.000. Karena semua laki-laki ini tidak akan bisa menikah tanpa izin istri pertama. Sudah dilindungi oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ibu-ibu jangan takut, jangan khawatir. La takhaf, jangan takut. Wala tahzan, jangan sedih. Takbir. Apakah betul kalau perempuan mengingkari poligami, dia mengingkari Allah? Jawabannya adalah benar jika makna mengingkari mengatakan poligami adalah tidak boleh, poligami adalah dosa, poligami adalah haram mutlak, bukan haram nisbi. Itu menantang Al-Quran. Akan tapi jika seorang wanita tidak ingin dipoligami, ini sebetulnya bukan penantangan kepada syariat, ya kan? Karena ya rasa tidak ingin berbagi, itu saja. Apakah misalnya ada seorang kaya yang melihat yang Anda punya duit 100.000 lalu tidak membagikan kepada orang lain, lalu oh kamu kafir ya, sudah sedekah, ada di dalam Al-Quran kamu mau sedekah, ya kan? Tidak bisa dikatakan semacam itu. Jadi seorang perempuan di saat mereka tidak mau melihat suaminya berpoligami, tidak langsung dikatakan sebagai seorang kafir mengingkari syariat, kecuali dia mengatakan poligami itu enggak benar, poligami adalah syariat, enggak benar. Awas saja, dikafir dia yang demikian itu. Maka para wanita jangan sampai mengatakan semacam itu. Kalau ternyata ada seorang wanita yang tidak mau dipoligami, itu kan hanya masalah pemahamannya saja tentang poligami, karena atau di dalam dirinya memang tidak ingin berbagi, gitu saja. Dan sehingga ada muncul namanya cemburu. Siti Aisyah juga cemburu kok. Tapi seorang laki-laki yang mengancam, wah kamu ini menantang syariat, oh ini berlebihan. Seperti tadi orang ekstrim mengatakan pemerintah kafir gara-gara tidak menjalankan hukum Al-Quran itu. Nah, ini kan berlebihan, tidak seperti itu. Sementara bagi kaum pria yang namanya poligami itu hukumnya tidak usah bicara poligami dulu. Yang jelas poligami ada, tapi makna ada ini sendiri jangan jadi pembenar untuk perilaku Anda yang salah. Hukumnya ada. Dan hukum poligami sendiri ada sesaat menjadi wajib, bukan masalah sunnah saja. Sekarang ada kaum pria menggunakan ini kan sunnah Nabi, ini kamu merendahkan Nabi, jadinya seperti itu. Bagi Nabi iya keadilan Nabi, kebenaran Nabi dan sebagainya. Terus ente istri satu saja ngajak sholat nggak bisa, ngajak pakai kerudung kerepotan, ngajak ngaji nggak bisa, meneri nggak bisa, sok mengatakan poligami sunnah siapa kalau bagi ente? Nah, ibaratnya begitu loh. Jadi Anda itu sebenarnya Imam Ghazali menyebutkan nikah dengan satu istri saja hukumnya, Imam Nawawi, nikah dengan satu istri saja ada yang hukumnya wajib. Di saat Anda punya modal, punya rizki, kemudian Anda sudah waktunya untuk menikah, khawatir terjerumus dalam zina, wajib menikah. Ada hukumnya sunnah, yaitu Anda yang punya duit cukup dan Anda ya menikah, ya bisa sih saya menikah ya sesaat syahwat, tapi saya bisa mengangkat syahwat saya, tapi saya lebih asyik untuk ibadah. Tapi ya perlu juga sih agar semakin mantap hati saya. Maksiat enggak, telepon dengan perempuan enggak, aman, saya aman. Oh kalau begitu sunnah bagi ente. Tapi ada orang yang menikah tuh sampai haram untuk menikah. Jiwanya busuk, nanti kalau nikah dengan dia minta peres ya duitnya. Orang kaya enak nih, nikah dengan satu istri saja ada yang haram, apalagi nikah dengan istri 2 atau 3. Akan tapi jangan diingkari wahai kaum wanita. Tapi kaum pria ya jangan langsung mengklaim istri perempuan mengingkari Al-Quran. Oh tidak, hanya dia tidak mau berbagi saja. Ada masalah berbagi ini kemuliaan di macam-macam. Mungkin pengabdiannya yang luar biasa kepada seorang suami, mungkin dia ingin dekat kepada Allah, ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mungkin dia seorang istri yang mungkin punya ilmu, apakah punya hafalan Quran, punya punya ini, sehingga untuk mengabdi kepada suami lalu untuk menjaga ilmunya, untuk menjaga perjuangannya agak berat, lalu dia mengizinkan suaminya. Loh, jangan dijelekkan juga wanita semacam itu lalu mengatakan perempuan apaan tuh, oh enggak, ini kerjaan kita gampang merendahkan. Kita gampang merendahkan orang lain. Dan jangan sekali-kali Anda sebagai seorang wanita lalu berkata, sudahlah kalau pengen masuk surga nggak usah pakai itulah, sabar yang lain. Nggak usah ngomong begitu. Anda tidak bisa menyamakan orang lain dengan diri Anda. Mungkin ada seorang merasa pasrah, kerinduannya kepada Allah luar biasa tinggi, dan yang diinginkan hanya kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia bisa saja cemburu, itu hanya
sifat manusia, akan tapi sudah ditempelkan sifat kemuliaan dalam hatinya. Saya cemburu, akan tapi harus aku kalahkan cemburuku ini adalah dengan niat kemuliaanku. Mungkin kalau anda belum mampu menutup dengan niat kemuliaan, ya jangan menyalahkan orang yang mampu lalu merendahkan. Kok bisa ya, kok bisa ya, lah buktinya bisa dia. Biarpun dia ada cemburu, Siti Aisyah ada cemburu, akan tapi kecemburuannya tidak menjadikan dia melanggar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perlu keseimbangan dalam berpikir ini. Ada sebagian wanita yang berkata, ya tapi kan pahalanya gede, pahala yang lain aja deh. Jangan merendahkan pahala, diam saja dulu kalau belum mampu sudah, pahala yang lain saja deh. Sisi lain, seorang suami dia ngancam istrinya dengan ancaman hukum, kamu ini perempuan, mengingkari berarti ya, mengingkari lah. Buat ente harus diingkari, orang entenya sama istri mentak-mentak begitu, istri satu saja gak bener, gimana punya istri dua nanti, dan seterusnya. Jadi semuanya harus berbenah. Hei para suami, jangan atas nama Rasulullah engkau itu melanggar Rasulullah. Jadi urusan menikah, bahkan mungkin seorang menikah ada urusan syahwat, ada seorang yang, maka mungkin seorang istri yang sangat mengerti keadaan suaminya, keadaan seorang suami yang mungkin secara pribadi adalah hatinya sangat mencintainya mungkin, akan tapi ternyata urusan syahwat sangat berbeda, sehingga syahwat bisa tidak ada hubungannya dengan urusan cinta dan sebagainya, bisa saja. Maka hendaknya berpikir adil. Hei kaum pria, menikah dengan dua istri tanggung jawab besar di hadapan Allah. Ketidakadilanmu menjadikan engkau di neraka termasuk kabair, dosa besar. Kalau berjalan di akhirat syikhumail, miring kelihatan tuh punya istri dua, nggak adil tuh, ketahuan tuh, dihinakan nanti saat itu. Berat. Dan tanggung jawab istri satu saja itu tanggung jawab akan ditanya oleh Allah, kenapa istrimu begini-begini. Kalau dua lebih berat lagi. Jadi sebetulnya kalau kita urusan dengan Allah, menikah dengan dua tiga itu sebenarnya cari beban nih kata ini. Cuman urusan kita adalah bukan urusan dengan Allah, urusan dengan hawa nafsu. Kadang itu untuk bangga-banggaan. Ente istri berapa? Urusan masalah kuat tidak kuat dan sebagainya. Makanya kalau ada orang ingin menikah, lihat kebutuhanmu. Mungkin kalau adalah orang yang takut kepada Allah lalu ingin menikah lagi dan sebagainya, karena ingat, harus betul, jangan sampai ditunggangi hawa nafsumu. Mungkin engkau menikah hanya urusan syahwat karena satu hal yang tidak bisa diceritakan kepada orang lain, mungkin. Tapi jangan pakai bawa-bawa nama Nabi Muhammad, sunnah Nabi, sunnah Nabi, sunnah Nabi. Belum tentu sunnah buat ente. Dan Nabi pun waktu menikah bagaimana? Nabi itu dipilihkan oleh Allah, bukan Nabi memilih, tidak, bukan Nabi milih, bukan Nabi gandrung begitu, bukan, dipilihkan oleh Allah. Sehingga apa? Istri Nabi semuanya adalah di atas usia wajar, 40 ke atas semua, ada yang 56 dinikahi, kan? Hanya satu yang gadis. Padahal kalau Nabi urusannya syahwat, pamornya Nabi nggak ada yang mengalahkan, makom Nabi tidak ada yang mengalahkan, suara Nabi tidak ada yang bisa melawan. Ayo, bisa mengambil, oh yang cantik dari ini, anak raja-raja dan sebagainya, bisa Nabi melakukan itu semuanya. Tapi Nabi kan ikut bimbingan wahyu, suruh menikahi ini, suruh menikahi ini, suruh menikahi ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka lalu sekarang ini hawa nafsu atas nama sunnah Nabi, ente menodai sunnah Nabi jadi semacam itu, bisa saja haram buatmu. Akan tapi ingat wahai para wanita, menikah 2, 3 adalah diperkenan di dalam Islam dengan tujuan-tujuan yang jelas. Di antaranya adalah tujuan untuk menghindari dari kemaksiatan. Menghindari untuk kemaksiatan untuk siapa? Untuk laki-laki tersebut mungkin, dan yang dinikahi pun juga mungkin. Jadi ada faedah juga di dalam masalah poligami ini, jangan dianggap sepele. Akan tapi ketahuilah, yang jadi masalah itu pandangan kita, itu pandangan yang egois. Laki-laki egois, harus ini pakai syariat, bawa-bawa syariat ini. Ini istri yang nggak bener nih, tolong nasihati itu istri ini, wanita-wanita ini kelihatannya ngaji terus, setiap suaminya mau nikah lagi pasti melarang, itu kan ahli neraka semuanya. Ntar dulu. Sisi lain ada wanita, naudzubillah, yang kebawa kepada pemikiran-pemikiran kafir, langsung memutlakkan, wow, nggak bener nih Islam, nggak adil nih. Akan tapi kalau dijalankan semuanya dengan benar, mungkin seorang laki-laki tidak akan menikah, kecuali sudah jelas dipikirkan, direnungkan untuk keselamatan dirinya. Kemudian seorang wanita pun lihat, kalau ternyata ada mereka mengizinkan, jangan anda pandang biji, karena ada kekuatan yang Allah berikan kepadanya yang tidak diberikan kepada orang lain. Tapi sisi lain, wahai para pria, hati-hati, ini adalah bukan main-main.
Kita tidak, bukan main-main. Sekarang hanya bangga-banggaan saja. Kalau ketemu temannya, istri berapa? Oh, ini bukan sekarang, bukan zamannya tanya anak berapa. Sekarang zamannya tanya istri berapa. Lalu sudah jadi guyonan pernikahan kan? Tanya istri berapa? Tanya masih anak berapa? Lu ketinggalan, guyonan sudah. Syariat bukan untuk guyonan. Kalau ada hajat di dalam diri Anda, lain babnya. Tapi bukan untuk guyonan, begitu. Ya, ada babnya yang khusus. Harus dibawa kita membawa syariat Nabi SAW. Dan bagi kaum wanita, ketahuilah, dekatlah kepada suamimu. Jangan di saat ada keributan baru mulai sadar. Banyak wanita seperti itu. Makanya dengarlah, dia selalu ngomong, cobalah yang benar dari awal. Yang benar dari awal, pengabdianmu yang benar. Di saat suamimu butuh, ya harus kau ini. Kalau engkau mengingatkan suamimu seperti itu, kadang-kadang kalau sudah suaminya mulai bicara masalah poligami dan sebagainya, baru sadar, diingat, iya, memang saya kurang pengabdian, memang saya kurang. Dari dulu ceramah nggak ente denger, ini kadang-kadang ada semacam itu perempuan, baru di saat suaminya ada pengen memenuhi hajatnya secara khusus, baru dia ada iya. Makanya dari awal, karena sebutnya apa yang didatangkan oleh Islam tidak akan ada membuat kerusakan kepada siapapun. Kalau ada seorang wanita menghendaki, saya ingin suami saya untukku, hakmu untuk mempertahankan itu semuanya tanpa harus melanggar Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga Allah berikan kebahagiaan kepada Anda. Nah, ini selesai. Tapi ingat, kutub ekstrim ini, kaum pria yang berlebihan, perempuan yang berlebihan, ini sama-sama di kutub neraka. Tapi kalau memandang semuanya dengan proporsi, dengan syarat yang benar, dengan cara pandang yang benar, maka semuanya akan ketemu judulnya. Semoga Allah menjaga semuanya, ya. Tidak ada yang main-main urusan syariat, dan juga tidak ada yang merendahkan syariat Nabi. Sebab kalau Anda sebagai kaum pria salah dalam menjalani poligami, ketahuilah Anda telah mencoreng nama Islam. Ya, mencoreng nama Islam. Berarti Anda tanggung jawab di hadapan Allah dan Rasulnya. Allah. Ini baik. Semoga Allah menjaga kita semua dalam kebaikan. Alhamdulillah.